Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Teori hukum adalah bidang hukum yang bertujuan untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal yang dijelaskan bersifat ilmiah atau hal yang dijelaskan memenuhi standar teori. Menurut Hans Kelsen, teori hukum adalah ilmu tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya. Hal ini mengacu pada teori hukum murni atau dikenal juga dengan teori hukum positif. Solon ada dalam ranah gagasan sebagai hasil akumulasi moral, sedangkan Sains ada dalam ranah realitas dan seharusnya merupakan perwujudan langsung dari Solon. Dinamika antara Solon dan Sains merepresentasikan hubungan antara gagasan normatif dengan realitas penegakan norma. Dilema pengakuan pemerintahan Taliban di Afghanistan telah menjadi topik hangat dalam politik internasional. Pemerintahan Taliban yang kembali berkuasa di Afghanistan setelah tahun 2021 menghadapi tantangan dalam mendapatkan pengakuan internasional. Dalam video ini akan membahas tujuan dan implikasi pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan. Pengakuan terhadap pemerintahan baru menjadi perhatian internasional karena keberadaannya pasti terkait dengan negara lain. Pemerintahan baru sangat erat kaitannya dengan hukum internasional karena tidak dapat berdiri sendiri. Secara teori, suatu negara baru harus memenuhi persyaratan yang telah lama ditetapkan dalam hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional yang terdapat dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Lalu, bagaimana analisis proses pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan berlangsung sejak mereka kembali berkuasa pada tahun 2021? Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar pertama kali memerintah Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001, menguasai 90% negara itu dan mendeklarasikannya sebagai Imarah Islam Afghanistan. 3 negara mengakui kepemimpinan Taliban, yaitu Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. 5 tahun setelah mengambil alih kekuasaan, Amerika Serikat dan sekutunya meluncurkan Operasi Enduring Freedom pada tanggal 7 Oktober. Sebuah operasi militer menyusul kegagalan negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat dalam pemburuan Osama bin Laden. Dalam serangan teroris 9/11, operasi militer tersebut berhasil menggulingkan kepemimpinan awal Taliban di Afghanistan sehingga membawa perubahan signifikan dalam bidang politik, dinamika sosial, dan perekonomian. Setelah Operasi Enduring Freedom pada tahun 2001, PBB bersama Amerika Serikat dan berbagai kelompok politik dan etnis di Afghanistan mengadakan pertemuan di Bonn pada tanggal 5 Desember 2001 yang menghasilkan Perjanjian Bonn. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk memilih kepemimpinan sementara dan mengatur kembali lembaga-lembaga pemerintahan Afghanistan yang dibiarkan kosong. Pertemuan tersebut membentuk otoritas sementara yang bertanggung jawab atas administrasi dan keamanan negara selama transisi menuju pemilu dan mengamanatkan pembentukan Loya Jirga, sebuah dewan bagi suku Pashtun untuk memilih kepala negara baru dalam kondisi tertentu. Melalui Loya Jirga, Hamid Karzai terpilih sebagai presiden pada Juli 2002 dengan meraih 1.295 dari 1.500 suara delegasi. Perjanjian Bonn juga menguraikan penyusunan dan penerapan konstitusi baru yang secara resmi diratifikasi oleh Presiden Hamid Karzai pada tanggal 26 Januari 2004 setelah Loya Jirga yang dihadiri oleh lebih dari 500 delegasi yang mewakili pria dan wanita dari seluruh Afghanistan.
Konstitusi baru diterapkan dalam waktu 2 tahun setelah perjanjian. Menyusul jatuhnya rejim Taliban pada tahun 2001, perjanjian Bonn dan konstitusi Afghanistan yang baru, pemilihan presiden diadakan pada tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu 2019 menyisakan perselisihan antara dua kandidat utama, Ashraf Ghani dan Abdullah Abdullah, yang masing-masing mengklaim kemenangan. Hal ini berujung pada perjanjian Doha pada 29 Februari 2020 antara Amerika Serikat dan Taliban yang mengakibatkan penarikan dukungan militer. Penarikan ini memungkinkan Taliban untuk menguasai wilayah yang luas dan akhirnya mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Proses pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban di Afghanistan telah menghadapi berbagai fase dan tantangan sejak tahun 2021. Meskipun ada upaya untuk mendapatkan pengakuan melalui pertemuan multilateral dan kerjasama ekonomi regional, belum ada negara yang secara resmi mengakui Taliban sebagai kekhawatiran atas kebijakan dan perlakuan mereka terhadap warga Afghanistan, khususnya wanita. Adapun faktor-faktor politik dan strategis yang mempengaruhi keputusan-keputusan negara untuk mengakui atau tidak mengakui pemerintahan Taliban. Keputusan negara-negara mengakui atau tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan strategis. Faktor-faktor seperti legitimasi, pengaruh ulama, pengakuan internasional, keterlibatan militer, pembakuan bantuan, sanksi internasional, pengaruh ekonomi, politik dalam negeri, pengaruh kebijakan luar negeri, pertimbangan strategis, dampak konflik, dan pengaruh identitas semuanya berperan dalam menentukan apakah suatu negara memilih untuk mengakui pemerintahan Taliban. Legitimasi dari para pemimpin agama dan hubungan pribadi dengan Taliban, serta kebutuhan dan akan pengakuan internasional merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pembekuan bantuan dari beberapa negara kepada pemerintahan Taliban, serta sanksi internasional dan ketergantungan ekonomi pada bantuan asing juga mempengaruhi keputusan pengakuan. Pengaruh kepentingan strategis Tiongkok di Afghanistan, konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan, dan berkembangnya identitas kelompok Taliban semuanya berkontribusi pada kompleksitas masalah ini. Negara-negara secara hati-hati mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum memutuskan apakah akan mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Lalu bagaimana implikasi dari ketidakcocokan antara Dasein dan Dasolen dalam konteks pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban? Ketidaksesuaian antara Dasein dan Dasolen dalam konteks pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban memiliki implikasi yang signifikan. Dasein mengacu pada keadaan sebenarnya seperti pemerintahan Taliban yang berkuasa di Afghanistan, sedangkan Dasolen mengacu pada apa yang diharapkan atau diinginkan seperti pengakuan internasional terhadap pemerintahan Taliban. Ketidaksesuaian ini berarti bahwa pemerintahan Taliban tidak hanya memiliki kekuatan nyata atau Dasein, tetapi juga memenuhi standar dan harapan internasional atau Dasolen. Dalam praktiknya, ketidakselarasan ini mengharuskan pemerintahan Taliban melakukan perubahan agar sesuai dengan standar internasional, seperti memberikan pendidikan bagi perempuan dan meningkatkan hak asasi manusia. Kegagalan untuk melakukan perubahan ini dapat menyebabkan pencabutan pengakuan internasional, sehingga mempengaruhi keberlanjutan pemerintahan Taliban.
Izin bertanya, perkenalkan saya adalah Salsabila dari kelompok 13. Pertanyaannya, apa prospek jangka panjang bagi Taliban dalam mendapatkan pengakuan internasional dan membangun hubungan diplomatik yang stabil? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, prospek jangka panjang bagi Taliban dalam mendapatkan pengakuan internasional dan membangun hubungan diplomatik yang stabil akan bergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, kepatuhan terhadap hak asasi manusia, yang kedua, stabilitas dan keamanan domestik, yang ketiga, pemerintahan inklusif, yang keempat, hubungan dengan kelompok teroris, yang kelima, kebijakan luar negeri yang konstruktif, yang keenam, kepatuhan terhadap perjanjian internasional, yang ketujuh, yaitu bantuan dan pembangunan ekonomi. Sekian, terima kasih. Adapun kesimpulannya yaitu konflik internasional dengan Taliban di Afghanistan telah melalui beberapa fase dan tantangan. Meski memperoleh kekuasaan pada Agustus 2021, Taliban telah menerima kerjasama internasional sebagai pemerintahan yang sah. Namun, belum ada negara yang secara langsung mendukung Taliban. Taliban telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong kerjasama internasional, seperti membangun perjanjian multilateral di Kabul. Konflik yang sedang berlangsung menyoroti perlunya kerjasama internasional. Hubungan antara Taliban dan komunitas internasional mempunyai implikasi yang signifikan, karena pemerintahan Taliban memerlukan standar dan tanggung jawab internasional. Komunitas internasional harus berusaha untuk menegakkan standar-standar ini, seperti mendirikan sekolah untuk pendidikan dan meningkatkan hak asasi manusia. Kegagalan untuk melakukan hal ini dapat berdampak pada hubungan internasional dan berpotensi melemahkan kekuatan Taliban. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just